Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi allazina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. U anfusakum wa ahlikum nar al-ayah wallahu a'lam bimuradi dzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in afdal min fiqhin fidin wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin wa likulli syai'in iman wa imadu hazadin al-fiqh al-hadith. Pertama-tama Al-Fakir haturkan kepada seluruh para alim ulama, para asatidz, para asatidzah, para ikhwan akhwat, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan begitu pula semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berkekalan berikan rahmat salam kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat-sahabatnya semua, dan kepada seluruh umat dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan, umur panjang, sehat walafiat, sehingga kita bisa bermuajahah mengikuti acara yang sudah kita biasa. Acara ini adalah suatu acara yang sangat diperintahkan, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita adalah biniyati ta'alum. Niat kita adalah belajar, menambah ilmu, pengalaman, wawasan, dan bersilaturahim. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Semoga dengan berkahnya Nabi kita, dengan keagungannya Allah, dan dengan berkahnya pengajian ini, kita semua diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dirahmati kita semua, dan dijadikan kita adalah hambanya yang sukses dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apapun keinginan kita, tujuan kita, semoga oleh Allah diwujudkan. Apapun itu, yang lagi sekolah, lagi pesantren, apapun tujuan itu, semoga Allah mengabulkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan begitu pula yang lagi usaha, dagang, bertani, atau berlayar dimanapun lah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghasilkan apa yang kita tuju, dan kita diridhoi, dirahmati olehnya, sehingga kita fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sukses dunia, sukses akhirat, dan dijauhkan kita dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau berbagi ya. Di Nusantara ini, terbanyak ya,
NU. Ya, NU itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tapi sih walaupun Muhammadiyah ataupun Persis ataupun Islam Jamaah ataupun berbagai macam, ya semua ngaku tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mereka pun tetap berlandaskan, bereferensi kepada Al-Quran dan Hadis. Di sini ya udah aja kita sebut NU saja ya. Jadi kebanyakan penduduk Nusantara itu adalah NU. Kebanyakan. Jadi di NU itu memang sudah membudaya ya, sudah membudaya. Yang namanya tentang mauludan, yang namanya tentang rojaban, yang namanya tentang nuzulul Quran. Ya pokoknya banyaklah. Banyak acara-acara seremoni tentang keagamaan. Banyak. Tuh, tapi setelah kesini ini sebenarnya sudah dari dulu di Nusantara sudah seperti ini. Tapi kan pas kesini ya banyak semacam modernisasi agama gitu. Jadi dimodernkan maksudnya. Ya karena dianggapnya oleh mereka NU itu adalah dianggapnya kuno gitu kan. Jadi dimodernisasikan dengan moto marilah kita kembali kepada ajaran Islam. Marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Ya motonya seperti itu. Ya padahal kita memang kita lagi berada di Al-Quran dan Hadis. Jadi kita memang belum pernah meninggalkan Al-Quran dan Hadis. Jadi kita tidak usah kembali. Memang kita tidak kemana-mana seperti itu. Tuh, tapi memang itu bagus. Jadi apapun saudara kita berseru, ya bagus karena tujuan mereka adalah untuk membenahi diri agar diri tidak terjebak oleh bid'ah dolalah, begitu kan? Bagus gitu. Cuman yang Al-Fakir pinta, yang Al-Fakir inginkan cuma satu. Jangan mengatakan sesat, jangan menghina, jangan menjelekan, jangan mengkafirkan yang tidak sepaham. Cuma itu saja. Cuma itu saja. Jadi tentu di dalam banyak yang tidak direspon, tidak diakui oleh mereka ya tentang itu. Tajaban, muruban, seperti hadiah, sholawat, hadiah, yasin, hadiah zikir, dihadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Jadi mereka mengatakan itu adalah bukan ajaran Nabi, bahkan sesat katanya gitu. Jadi yang Al-Fakir tidak senang itu mengatakan sesatnya itu. Jadi tidak bolehlah seperti itu. Karena yang bisa menyesatkan, yang bisa menyalahkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan masing-masing apa persepsi kita, masing-masing apa paham kita. Silakan kita masing-masing saja, karena semuanya punya referensi dan semua tetap menginduknya kepada Al-Quran dan Al-Hadis, bahkan kepada ijma dan qiyas. Kenapa? Karena Al-Quran tanpa hadis tidak akan kita bisa mengerti. Hadis pun tanpa ulama tetap kita tidak akan mengerti. Dan banyak masalah-masalah yang tidak tersurat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan akhirnya didapat ijtihad oleh para ulama dengan ada yang dinamakan qiyas. Qiyas ulama namanya. Seperti itu. Jadi di sini yang belum tahu tentang hal masalah hadiah pahala, semoga di kesempatan ini bisa tahu kita insya Allah. Al-Fakir akan berbicara yang Al-Fakir temui, yang Al-Fakir ketahui, dan yang Al-Fakir dapat. Ya tentu ini bukan pendapat Al-Fakir, bukan. Al-Fakir hanyalah membaca saja. Membaca saja kitab, hadis,
Al-Quran yang sudah ada, yang sudah ditafsirkan oleh para ulama salafus saleh. Tentang masalah hadiah pahala kepada yang sudah meninggal itu adalah sampai. Jadi kalau kita misalkan membaca Al-Quran, kalau kita misalkan sirkoh, kalau kita misalkan kurban, akikah, ya pokoknya ibadah lah maksudnya ya. Seperti kurban gitu kan, ibadah, atau misalkan kita nyembeli sapi gitu kan, atau misalkan sholat gitu kan, apa saja lah, atau misalkan haji sekalipun misalkan. Jadi amalan ibadah ataupun sholat kita ataupun sedekah kita hadiahkan, kita kirimkan kepada orang yang telah meninggal, itu adalah sampai. Sekarang kita ke Al-Quran dulu. Jadi di dalam Al-Quran diterangkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ya tentu barang siapa yang mengamalkan sesuatu kebaikan, maka kebaikan itu akan ditemui kita atau akan kembali kepada kita. Itu kebaikan ataupun pahala itu yang kita amalkan itu bisa kita hadiahkan, bisa kita kirimkan, bisa kita kasihkan kepada orang yang telah meninggal ataupun kepada orang yang belum meninggal. Bagaimana nih kirim pahala kepada orang yang belum meninggal? Ya, bukan bagaimana, itu nyampe, cuma nanti dikasihkannya oleh Allah setelah dia meninggal. Nanti setelah meninggal dikasihkan. Tapi kalau kita menghadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, langsung yang namanya sudah meninggal. Seperti itu. Kalau memang hadiah pahala kepada orang yang sudah meninggal itu tidak sampai, kenapa Nabi mengatakan hadis an Aisyah radhiyallahu anha qala lah, hadis dari Siti Aisyah istri Nabi ya. Ini Siti Aisyah ini adalah sahabat Nabi ya, istri Nabi juga iya. Ini adalah seorang ulama ya, ulama juga. Ya wali juga lah. Dan ini adalah satu sahabat atau istri Nabi juga yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ini 2.210 hadis. Yang terbanyak itu kan 4 ya. Riwayat yang mendapatkan hadis dari Rasulullah itu yang terbanyak itu adalah 4. 1, Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah satu sahabat Nabi yang terbanyak meriwayatkan atau mendengarkan hadis Nabi. Beliau meriwayatkan hadis Nabi 5.374 hadis. Yang kedua Ibnu Umar. Ibnu Umar meriwayatkan hadis 2.630. Yang ketiga itu adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan hadis 2.284 kalau nggak salah ya. Terus ini Siti Aisyah ya yang keempat meriwayatkan hadis 2.210 hadis. Beliau semua hafal ini terhadap hadis. Jadi Siti Aisyah mendengar Rasulullah berkata, man mata, barang siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, sedangkan dia ada puasa yang tertinggal maksudnya, maka soma anhu walihu, maka berpuasalah walinya untuk yang meninggal itu, yang
punya puasa belum terlaksanakan. Jadi kalau memang pahala orang hidup tidak bisa dihadiahkan, tidak mungkin Rasulullah suruh walinya orang yang meninggal itu untuk berpuasa untuknya. Itu suatu tanda, ya berarti pahala itu adalah sampai kepada orang yang telah meninggal. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau berkurban dengan 2 ekor kibas putih, beliau berniat membaca lafaz seperti ini: Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad umma doha bihi. Jadi Rasulullah ketika mau menyembelih itu membaca itu, Bismillah, atas nama Allah. Allahumma, ya Allah, taqabbal, terimalah korban ini, terimalah korban ini, min Muhammad, untuk Muhammad, dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan untuk keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan untuk seluruh umat Muhammad. Tuma doha, setelah itu baru nyembelih. Kalau saja pahala ini tidak bisa dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal, atau tidak bisa dihadiahkan kepada orang lain walaupun masih hidup, tidak mungkin Rasulullah melakukan seperti itu. Apakah ini sesat? Kalau saja kita menganggap sesat hal ini, berarti kita telah menuding Rasulullah itu sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi oleh karena itu, Al-Fakir sekali lagi, silahkan kita beda persepsi, silahkan kita beda pendapat, silahkan kita beda pandangan. Yang penting jangan saling sesat menyesatkan, jangan saling salah menyalahkan. Ya kalau kita mau bicara tentang yang dipandang oleh kita, tentang menurut pendapat kita, silahkan aja bicara, tapi jangan mengobrak-abrik atau menyesat-nyesatkan orang yang sudah berkeyakinan seperti itu. Untuk apa? Ya karena hidup kita adalah hidup kebersamaan. Indonesia ini adalah Nusantara ini, penduduknya adalah berbagai macam agama, berbagai macam organisasi, berbagai macam perbedaan. Jadi kita hidup sebagai hidup pluralisme. Kita harus hidup sebagai hidup common society. Kebersamaan saja. Silahkan kita beda pendapat, tapi tetap tujuan kita satu, yaitu apa? Ingin kita bahagia dunia dan ingin kita bahagia di akhirat. Masalah surga dan neraka itulah prerogatif Allah. Ya belum tentu. Jangan sampai kita meyakinkan bahwa surga itu untuk kita, orang lain neraka. Jangan seperti itu, karena hal itu adalah tidak benar. Karena surga dan neraka itu adalah prerogatif Allah, kehendak Allah. Siapapun yang mau dikasih oleh Allah surga, ya itulah yang beruntung. Dan siapapun yang mau dikasih neraka, itulah prerogatif Allah. Insya Allah. Amin ya Allah. Kita menjadi orang yang selamat. Ya Rabbal Alamin. Jadi inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga ini bermanfaat dan semoga menjadi renungan. Yang belum puas silakan bertanya di kolom komentar, insya Allah Al-Fakir jawab. Tapi kita adalah di antara kita tidak ada yang pintar. Al-Fakir, apalagi Al-Fakir orang bodoh, Al-Fakir orang dhaif, Al-Fakir ya bukan kiai, bukan ustadz, hanya Al-Fakir orang biasa. Cuma Al-Fakir di dalam hidup ya, dari kecil sampai ubanan, alhamdulillah belum pernah meninggalkan pesantren. Alhamdulillah, tapi bodoh ya, walaupun ya
bodoh lah, tapi ya sering dengar lah kiai ngomong-ngomong, sering dengar kiai baca-baca kitab seperti itu. Dan Al-Fakir juga ya sekedar kitab ya punya gitu, tapi bodoh lah, nggak bisa sih kita. Jadi oleh karena itu kita acara ini Al-Fakir tidak menggurui, cuma kita hanyalah ngobrol-ngobrol saja. Kita hanyalah mari kita berbagi apa yang kita temui, apa yang kita dapatkan, apa yang kita ketahui. Mari kita saling mengisi, saling melengkapi di antara kita. Sekian demikian, terima kasih, mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu ala min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.